Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali lagi di dalam firman Tuhan pada kali ini di minggu pagi ini. Kita melihat firman Tuhan dengan judul Iman, Pengampunan, Kesembuhan. Kita memulainya dari Matius pasal yang ke-9 ayat yang kedua. Dikatakan begini, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saudara sekalian, Yesus melihat iman dari mereka. Artinya iman dari orang yang sakit itu, orang yang terbaring itu, orang lumpuh yang terbaring itu, dengan teman-temannya yang membawa dia kepada Yesus. Yesus melihat iman. Nah, iman yang terlihat itu diartikan sebagai ada gairah, ada sukacita, ada semangat, ada kegembiraan dalam menghampiri Tuhan. Jadi kalau saya melihat orang, saya akan memperhatikan apa yang dia tampilkan. Dan Yesus melihat iman ketika orang-orang ini datang dengan gairah untuk membawa orang yang lumpuh ini datang kepada dia. Di samping penuh dengan gairah, maka iman yang terlihat itu terlihat dari keteguhan hati. Artinya keyakinan yang diperlihatkan. Berbeda orang yang datang kepada Tuhan tanpa iman. Dia datang dengan tidak ada pengharapan. Dia datang tidak dengan gairah. Dia datang tidak dengan hati yang diteguhkan, hati yang kuat. Itu sebabnya dikatakan Yesus melihat iman. Orang-orang itu membawa orang yang lumpuh itu dengan gairah, dengan semangat, dengan keteguhan hati. Saudara, itu terlihat ketika Daud berkata di dalam Mazmur 122 ayat yang pertama. Mazmur 122 ayat 1. Dikatakan begini, nyanyian ziarah Daud, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Daud berkata, aku bersukacita ketika orang berkata, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Artinya Daud pergi menemui Tuhan di rumahnya dengan sukacita. Dia berkata, saya bersukacita ketika orang berkata, mari kita ke rumah Tuhan. Artinya mari kita menghampiri Tuhan. Dia ada dalam sukacita. Iman tampil dalam bagaimana kita menghampiri Tuhan. Sukacita. Dan itu ditunjukkan, dinyatakan oleh Daud. Kalau kita melihat pula apa yang dilakukan Raja Ahab di dalam 1 Raja-Raja 21. 1 Raja-Raja 21 dikatakan begini di dalam ayat 27 sampai 29. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya, dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Saudara, Ahab bukan seorang raja yang baik. Dia adalah seorang raja yang jahat. Tapi ketika dia merendahkan diri, Tuhan perhatikan.
Artinya ketika dia mendapat firman, ketika dia ditegur oleh firman Tuhan, dia menunjukkan imannya kepada Tuhan dengan merendahkan diri. Dia berpuasa, dia memakai pakaian kapung. Itu sebagai bukti bahwa dia mempercayai Tuhan yang bicara kepadanya itu. Dan saudara, itu dilihat dan diperhatikan Tuhan, sehingga Tuhan berkata kepada Elia, "Engkau lihatkah Ahab sudah merendahkan diri?" Artinya saudara, betapa Allah memperhatikan bagaimana kita menghampiri dia. Dia akan menemukan iman. Dia akan ingin senang ketika melihat ada iman di antara kita yang menghampiri Tuhan. Iman itu terlihat di dalam sukacita dan keteguhan hati dalam menghampiri Tuhan. Dan ayat itu berkata, Yesus berkata kepada orang yang datang itu, dia katakan, "Dosamu sudah diampuni." Saudara, ketika Yesus melihat iman, ketika Yesus melihat bagaimana orang yang menghampirinya itu adalah menghampiri dengan iman, maka dia berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dosa diampuni itu berarti saya dan saudara dibaharui, mendapatkan pembaharuan, dibarui. Nah, kalau kita membaca di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-26 dikatakan begini. Roma 3 ayat yang ke-26, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Artinya saudara, ketika Yesus melihat iman, maka engkau dibenarkan. Ketika iman saya terlihat, ketika iman saudara terlihat oleh Tuhan, maka pembaruan terjadi, pembenaran atas diri kita terjadi. Yesus berkata, "Dosamu diampuni." Seorang yang datang menghampiri Tuhan dengan menunjukkan iman, maka pembaruan terjadi baginya, pembenaran berlaku atas dirinya, karena iman kepada Yesus Kristus membenarkan orang di hadapan Tuhan. Galatia pasal 2 ayat yang ke-16. Galatia pasal 2 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan begini. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi ayat itu sekali lagi menunjukkan bahwa iman di dalam Yesus Kristuslah yang membuat orang dibenarkan, bukan melakukan hukum Taurat. Artinya bukan dengan perbuatan-perbuatan yang kita tunjukkan sebagai satu hal, sepertinya saya orang benar, bukan. Tapi karena iman, dan iman yang terlihat tadi bukan dengan hal-hal lain, tapi dengan gairah, dengan sukacita, dengan keteguhan hati menghampiri Tuhan. Tuhan melihat itulah imanmu. Dan kalau engkau datang kepada Tuhan dengan iman, maka engkau dibenarkan di dalam Tuhan. Artinya saudara, saya dan engkau mendapat pembaruan, mengalami pembenaran, karena dosa saya, dosa saudara sudah diampuni. Kita kembali kepada Matius pasal 9 itu. Kita lihat ayat yang ke-6 sekarang. Matius 9
ayat yang ke-6. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dalam dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Sekarang kita lihat saudara, ketika orang itu bisa datang kepada Tuhan dan Tuhan melihat imannya, Tuhan berkata, engkau sekarang dibenarkan, engkau sekarang dibarui secara moral, secara jiwa dibenarkan di hadapan Tuhan. Maka itu juga berdampak kepada fisiknya. Yesus berkata supaya orang tahu bahwa aku berkuasa mengampuni dosa. Sekarang bangun engkau, angkat tilammu dan jalan pulang. Artinya ada mujizat. Ada mujizat, ada kesembuhan bagi orang itu. Dengan kata lain saudara, pembenaran itu ada keterkaitannya dengan mujizat kesembuhan yang diterima oleh orang itu. Artinya saudara, kalau engkau dibenarkan di dalam Tuhan, kalau dosamu diampuni, kalau engkau datang dengan iman yang bisa ditangkap oleh Tuhan, maka itu membuat peluangmu mendapatkan mujizat sangatlah besar dan luar biasa. Dibutuhkan saudara, bagaimana kita menghampiri Tuhan dengan iman tadi yang bisa dilihat oleh Tuhan, yang bisa ditangkap oleh Yesus. Ketika dia menangkap iman, maka dia berkata, dosamu diampuni. Dan itu berarti mujizat menunggumu, mujizat tersedia bagimu, pertolongan tersedia bagimu. Tapi kalau engkau tidak bisa menunjukkan imanmu, Tuhan tidak menangkap iman ketika engkau menghampiri dia, maka apa yang akan engkau terima? Tidak ada pembenaran dan tidak ada mujizat bagimu. Tapi kalau engkau datang dengan berhasil menunjukkan imanmu kepada Tuhan, bagaimana Tuhan menangkap sukacitamu, gairahmu menghampiri Tuhan, keteguhan hatimu, keyakinanmu, itu membuat engkau dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan itu juga membawa mujizat hadir di dalam hidupmu. Lukas pasal yang ke-15. Kita belajar dari anak bungsu yang pulang ke rumah bapaknya itu. Saudara, anak bungsu ini sudah habis segala sesuatu yang dia punya. Dia sudah tinggal di kandang babi dan ingin makan makanan babi. Tapi di dalam Lukas 15 ayat 21 ditulis begini. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Saudara, anak bungsu yang sudah habis-habisan, dia hanya tinggal ada di kandang babi dan ingin makan makanan babi. Dia disadarkan di rumah bapaknya ada banyak makanan, ada banyak hamba-hambanya yang bisa makan di rumah bapaknya. Sementara dia binasa di situ, tidak punya apa-apa. Dia tidak berhenti di situ, dia bangkit dan berdiri pulang. Saudara, dia datang kepada bapaknya dan berkata, Bapak, aku sudah berdosa. Aku sudah berdosa. Artinya saudara, dia datang kepada bapaknya kembali dengan satu keteguhan hati. Dia tinggalkan hidup lamanya, dia bangkit dan berjalan ke rumah bapaknya. Dan bapaknya menangkap itu.
Sehingga bapaknya segera berkata kepada hamba-hambanya, bawalah kemari pakaian terbaik, jubah yang terbaik, pakaikan kepadanya, bawa cincin, kenakan cincin kepadanya. Saudara, kita lihat di sini bagaimana saudara anak bungsu yang kembali tadi, dia dibenarkan. Dan pembenaran itu menghadirkan pakaian baru dan cincin itu. Dia dibenarkan dalam dirinya. Dia kembali dipulihkan. Dosanya diselesaikan. Manusia dalamnya diselesaikan dengan diampuni dosa. Lalu dia mendapatkan pakaian baru, cincin, perkara-perkara untuk fisiknya. Itulah yang Tuhan kerjakan. Jadi sekarang saudara, ketika kita ada di dalam firman Tuhan pada kali ini, cobalah bangun dirimu di atas iman, supaya Tuhan bisa menangkap bahwa engkau datang dengan iman, bahwa engkau menghampiri dia dengan iman. Dan ketika dia melihat engkau beriman, dia akan membenarkan engkau. Dan ketika dosamu diampuni, maka itu berdampak kepada mujizat untuk fisikmu. Yudas pasal 1 ayat yang ke-20. Yudas pasal 1, satu kitab sebelum kitab Wahyu. Kita baca ayat yang ke-20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Bangunlah dirimu di atas iman yang paling suci. Artinya dengan firman atau perkataan Yesus, dengan sukacita dan keteguhan hati. Bangun imanmu, teruslah bersukacita karena Yesus, teruslah teguh hati karena Yesus, dan itulah imanmu. Kalau engkau membangun dirimu di atas iman ini, maka setiap saat ketika engkau datang bertemu dengan Tuhan, ketika engkau mendekati Tuhan, maka Tuhan akan membenarkanmu. Dan ketika dosamu diampuni, pembenaran terjadi atasmu, maka itu akan berdampak kepada fisikmu. Engkau akan mendapatkan mujizatmu, engkau akan mendapatkan pertolonganmu. Kalau kita membaca di Matius 18 ayat yang ke-20, kita mempunyai peluang untuk bertemu dengan Tuhan melalui ayat ini. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini prinsip yang Tuhan sampaikan. Kalau 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, maka Tuhan hadir di situ. Dia akan ada di situ. Itu sebabnya ketika kita berkumpul seperti ini, kita ada di dalam peribadatan kita, kita ada di dalam persekutuan kita, kita ada di dalam pertemuan saudara bersaudara. Perlihatkanlah imanmu kepada Tuhan. Hampirilah dia dengan sukacita, dengan gairah yang besar, dan juga dengan keteguhan hati. Dia akan mendapati iman di dalammu. Dan kalau dia dapati iman di dalam saudara pada saat ini, kalau dia dapati iman di dalammu sekarang ini, maka mujizat tersedia bagi engkau. Asal saja Tuhan bisa menangkap imanmu yang engkau nyatakan kepadanya. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Hidupku menggenapi firman. Hidupku menggenapi
Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita doa. Tuhan Allah dan Juru Selamat kami tahu Engkau bersama-sama dengan kami saat ini. Lihatlah kami menghampiri Engkau, tangkaplah iman kami ya Tuhan dalam menghampiri Engkau, sehingga Tuhan Engkau bisa mengampuni dosa dan salah kami. Kami boleh dibenarkan di hadapan Tuhan, dan kami sekarang berkata, Tuhan jadikanlah mujizat atas kami. Mereka yang sakit boleh mengalami kesembuhan, mereka yang butuh pertolongan boleh mengalami jawaban Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jiwa-jiwa yang melumpuh bangkit dan berjalanlah. Jiwa-jiwa yang terbaring bangun dan mulailah kembali kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala hal yang menghalangi dan menghambat, mengintimidasi anak-anak Tuhan, kami tolakkan dalam nama Yesus, dan mereka boleh mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ulurkan tangan-Mu ya Tuhan, jadikanlah mujizat bagi anak-anak Tuhan, bagi mereka yang memperhatikan firman-Mu, bagi mereka yang mendengarkan kami. Tuhan berbicara firman Tuhan pada saat ini. Mereka yang mendengarkan firman-Mu, mereka yang bersepakat di dalam doa, pertolongan Tuhan nyata baginya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan Wakil Presiden kami Bapak Ma'ruf Amin, bahkan seluruh pejabat-pejabat yang ada sampai pejabat di daerah kami ini. Berikan hikmat kepada mereka sehingga mereka dapat Tuhan Yesus membawa dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menyelamatkan, untuk berbuat bagi bangsa dan negara kami ini. Kami sedang berada di dalam masa-masa pandemi. Tuhan tolong dengan kasih-Mu Tuhan, supaya bangsa kami, negara kami ini segera dapat terbebas dari pandemi ini ya Tuhan. Kami mendoakan program vaksinasi, kami mendoakan program-program yang lain yang dikerjakan, supaya itu membawa dampak kepada keadaan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-gereja Tuhan. Tolong para pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh di gereja-gereja, mereka boleh bersepakat, bersehati, berdoa Tuhan Yesus bagi bangsa dan negara kami ini. Mengampuni dosa dan salah kami ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah Tuhan Allah dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Berkat dari Allah Bapa,
cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus adalah tinggal bagi kita semua hari ini sampai Maranatha. Dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa akhiri semuanya. Haleluya, haleluya. Amin.